Om Sri Sairam. Halo para Bangsa Sai, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, serta dalam lindungan dan kasih Begawan Sri Satya Sai Baba. Di podcast ini, kita akan bertemu dengan para Bangsa Sai dan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan cerita serta pengalaman indah mereka dalam berjalan dalam ajaran Sai. Yuk saksikan! Hai Bakta Sai, apa kabar? Senang sekali pada hari ini berjumpa dengan aku, Sri Pratiwi, di episode kedua podcast Prema Wahini. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang kita ambil yaitu adalah time management atau pengaturan waktu. Dan pada episode kali ini, kami telah menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Kak Prema Santiara. Sairam Kak, apa kabar? Sairam, Mas Tungkare, kabar baik. Jadi gimana kabarnya? Kabar sih baik. Oke, jadi sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kesibukannya ya saat ini masih kerja di toko Manis Bagus Collection dan saat ini masih bantu untuk mengelola kafe yang nantinya open soon di Jiwan Coffee and Things Bali di Jalan Sedap Malam, dan tentunya masih rutin untuk berolahraga yaitu futsal dan juga aktif sewa di kegiatan di Sai Center. Wow, banyak sekali ya kesibukannya. Kakak juga aktif ya di center sebagai ketua youth? Ya, itu mungkin sudah menjadi berkat dan anugerah yang diberikan nama Begawan Sri Satya Sai Baba. Jadi untuk bisa menjadi alat dan instrumen beliau, kakak diberikan kepercayaan dan mandat oleh organisasi Sai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di Sai Center Recovery Denpasar menjadi koordinator Sai Ngadat SSG Denpasar. Jadi menjadi koordinator Sai Ngadat SSG Denpasar lumayan ada aja tantangannya ya, walaupun banyak di situ mungkin banyak belajar. Jadi bagaimana kita bisa merangkul semua teman-teman youth, jadi bisa mengajak teman-teman untuk ikut aktif di Sai Center dan bisa untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pengurus, baik itu nanti para pengurus inti dan kan para pengurus di masing-masing SI. Jadi itu semuanya banyak proses, banyak pelajaran untuk kakak pribadi. Jadi bagaimana cara kita mampu untuk bisa totalitas dan dedikasi kita kepada Satguru Begawan Sri Satya Sai Baba. Di sela-sela kesibukan kakak, gimana sih cara kakak untuk ngatur waktunya? Kakak kan bekerja, terus kakak juga masih bisa sempat datang untuk ke center. Ya, kalau di kehidupan kakak sih, kakak memiliki sebuah timeline, ya punya khusus untuk bisa gimana cara kita memanage waktu dengan baik. Jadi ketika kita bekerja dan juga berkegiatan di Sai Center. Contohnya misalkan nih kita kan berkegiatan nih di center, setiap Kamis kita ada bajang. Nah itu biasanya kakak harus bisa mengatur waktu untuk bisa shift pagi di tempat kerja dan sorenya bisa ikut sewa di Sai Center. Dan apalagi banyak kegiatan-kegiatan nih, program-program youth terutama yang benar-benar kita bisa laksanakan, apalagi kakak sebagai koordinator Sai Ngadat SSG Denpasar, ya maksudnya tidak enak dong untuk nggak datang. Jadi harus bisa aktif untuk datang, untuk bisa memanage bagaimana nanti kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Meskipun mungkin waktu yang tidak bisa kita benar-benar atur di tempat kerja, mungkin dengan di kegiatan di center, jadi terbentur, tetap kakak mungkin memprioritaskan pekerjaan yang di luar, karena itu adalah hak dan kewajiban kakak sebagai seorang pegawai. Untuk kedepannya kakak harus bisa mencapai cita-cita dan karir yang kakak impikan. Jadi memang tetap tujuannya sih prioritas utama organisasi saya, Begawan Sri Satya Sai Baba itu adalah menjadi prioritas kakak utama. Kakak di sini memegang prinsip bagaimana nanti kita bisa sewa dengan rasa bakti, dedikasi, totalitas, dan penuh rasa cinta kasih untuk bisa setiap ada kegiatan kita datang. Gitu sih.
Oh iya Kak, hampir lupa. Selain kita datang ke center untuk bajan dan mengikuti kegiatan di center, suami juga pernah menyarankan kita untuk melakukan doa di pagi hari, contohnya seperti suprabatan. Apakah Kakak melakukan itu juga di rumah? Kalau kakak sih biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah kita di rumah kakak pribadi melakukan suprabatan. Ya, bangun jam 4 pagi, kalau mungkin kakak kerja sore, kakak bisa menyempatkan diri untuk melakukan doa dan suprabatan. Jadi itu benar-benar kendalanya ya memang pasti ada aja berpikiran, nggak sempet, nggak ada waktu, mager dan selain sebagainya. Yaitu kita benar-benar harus niat dari hati untuk bisa melakukan suprabatan. Jadi mungkin untuk itu sih wajib ya. Maksudnya kita sebagai anak-anak SAI di dalam 9 pedoman perilaku itu wajib untuk doa pagi. Jadi awali kegiatan dengan doa dan akhiri kegiatan dengan doa juga. Iya benar sekali Kak. Kadang kita juga sebagai anak muda itu mager ya untuk bangun pagi, males gitu. Nah gimana sih tips dari Kak Prema supaya kita sebagai anak muda tetap semangat untuk melakukan doa di pagi hari? Itu sih memang sulit ya untuk bisa mengatasi mager itu. Jadi memang harus kita lawan, kita suges tubuh kita, paksa untuk bergerak. Jadi kalau misalkan itu dibiarin, takutnya menjadi habits yang kurang baik untuk kehidupannya. Jadi untuk mungkin tips sedikit cara mengatasi mager, ya mungkin kurangi begadang, jangan overthinking, atau bisa juga selalu positive thinking. Mungkin bisa jadwalkan olahraga rutin ya, jadi itu bisa untuk mengatasi mager juga. Dan yang terakhir mungkin dengan rasa penuh cinta. Jadi seolah-olah misalkan ketika kita sedang jatuh cinta nih kepada sang idola mungkin kan, pasti apapun itu pasti menjadi lebih semangat. Apalagi nanti ketemu sama Begawan Sri Satya Sai Baba langsung dengan Tuhan, ya otomatis kita tuh diberikan semangat untuk menjalani itu semua. Itu sih. Baiklah, terakhir nih Kak, ajakin dong teman-teman youth baik yang adult maupun yang youth untuk semangat datang ke center mengikuti kegiatan di center, walaupun mereka juga mungkin di tengah kesibukan sekolah, kuliah, dan mungkin ada yang sudah bekerja juga. Ya, untuk teman-teman khususnya youth ya, brothers and sisters semuanya, mari kita ikut berkegiatan di SAI Center, ikut aktif melakukan sewa. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di SAI Center itu yang kita jalankan ya, apalagi di SAI Center di Kota Denpasar. Banyak sekali kegiatannya, ayo kita ikut mensupport dan ikut berpartisipasi di setiap kegiatan yang diadakan, karena setiap kegiatan itu pasti akan banyak sekali manfaatnya dan nilai-nilai yang terkandung di setiap kegiatan itu. Jadi kita selalu berpegang teguh ya, Siwi, teman-teman youth, jadi selalu berpegang teguh terhadap 9 pedoman perilaku dan 10 prinsip kehidupan bermasyarakat yang diciptakan oleh suami. Jadi jangan pernah tinggalkan SAI Center, karena ini adalah tempat tempat belajar, tempat untuk berproses. Jadi kita benar-benar dibentuk karakternya oleh suami untuk bisa menjadi karakter yang lebih baik dan memiliki pola pikir yang lebih baik. Apapun itu, Begawan Sri Satya Sai Baba pasti selalu apa yang kita inginkan itu pasti tercapai. Dan Begawan Sri Satya Sai Baba selalu menuntun dan membimbing kita di setiap kita langkah, pasti selalu dituntun dan selalu membimbing kita dan merahmati kita semuanya dan memudahkan jalan kita untuk ke depannya. Itu sih. Nah, terima kasih ya Kak Prema. Nah, itu dia tadi beberapa tips dari Kak Prema. Tipsnya sudah ada, sekarang tinggal kita melakukannya. Nah, tips tadi juga mengakhiri episode kedua podcast Prema Wahini hari ini. Tak terasa ya, sudah lama kita berbincang-bincang. Terima kasih Kak Prema sudah menyempatkan diri hadir pada episode kali ini. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti.